Shalom, Bapak Ibu, jemaat, dan pengurus KUL yang dikasihi Tuhan. Belum terlambat rasanya kalau hari ini saya ucapkan selamat Natal tahun 2002 dan juga selamat tahun baru 2023 buat Bapak Ibu semuanya. Saya berharap dan berdoa biarlah apa yang sudah bisa kita lewati di tahun dan kita jalani tahun 2022 ini, maka di tahun 2023 kita juga dapat jalani bahkan dengan lebih baik lagi. Oleh karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus yang lebih lagi di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu, baik di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam usaha, pekerjaan, maupun dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tema KUL hari ini, KUL yang pertama di bulan Januari ini adalah bangkit kuat dan menang. Dan biarlah kita sama-sama mau belajar lewat KUL malam hari ini agar ketika kita memasuki tahun 2023 kita semua bisa bangkit, bisa kuat, bahkan kita jadi pemenang di dalam segala aspek kehidupan yang kita hadapi, terutama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam renungan KUL malam hari ini, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk sore malam hari ini. Kami boleh berada bersama-sama di dalam KUL malam hari ini bersama anak-anakmu, jemaat-jemaatmu yang dikasihi Tuhan. Berkati mereka Bapa. Sebentar kami juga mau mendengarkan isi hatimu. Urapi kami semua, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, maupun juga hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar dan menyampaikan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan, yang memisahkan kebenaran dengan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Kau mau sampaikan setiap kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan memasuki tahun 2023, bahkan menjelang akhir tahun 2002 ini, kita mungkin sudah banyak dengar ya hal-hal yang mungkin yang kurang sedap kita dengar di telinga kita. Kita tahu banyak orang yang bilang bahwa tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun yang sukar, di mana akan ada resesi besar dan banyak orang mungkin ada resesi besar yang melanda dunia ini, dan bahkan kalau kita perhatikan sekarang mungkin ada banyak orang yang mulai menjadi kecil hati, takut dan khawatir karena melihat mungkin realita kehidupan yang dihadapi oleh kita Bapak Ibu hari ini. Memang sepertinya apa yang kita hadapi ini sepertinya kita sedang berada dalam masa sukar. Kalau kita perhatikan bergelombang pemutusan PHK, pemutusan kerja, mulai kita dengar baik di perusahaan kecil, perusahaan menengah, yang di mana mereka kesulitan menghadapi dampak dari resesi ini. Tapi hari ini sungguh bukan suatu kebetulan buat Bapak Ibu dan saya juga ada di dalam KUL malam hari ini, karena hari ini kita mau belajar lewat firman Tuhan bagaimana kita bisa melewati tantangan di dalam kehidupan yang berat ini ya, dan bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena mungkin saat ini ada banyak mungkin di antara kita, mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga mulai khawatir karena melihat realita kehidupan yang dihadapinya, mungkin mulai kehilangan iman percayanya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Karena itu saya percaya ini ada satu hal yang baik buat kita ini kalau kita hari ini ada di KUL malam hari ini. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, Rasul Paulus pernah menuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup ini bisa diibaratkan seperti sebuah gelanggang pertandingan. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini diibaratkan seperti sebuah gelanggang pertandingan, di mana kita ini adalah pesertanya ya. Gelanggang ini adalah kehidupan di dunia ini ya. Gelanggang ini dunia ini, dan kita diperhadapkan di dalam sebuah pertandingan, yaitu merupakan lika-liku kehidupan, segala sesuatu yang terjadi di dunia, baik susah maupun senang ya,
di mana pertandingan di dalam pertandingan ini kita ini sebagai peserta dan kita ini sedang berlomba untuk menyelesaikan setiap pertandingan kita ini untuk memperebutkan sebuah hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, kita tahu ya, di dalam yang namanya seorang olahragawan pasti ada pelatih dan kita percaya Tuhan Yesus adalah pelatih kita. Ya, yang tentu di dalam mempersiapkan kita dalam menghadapi pertandingan ini, pelatih kita ingin kita keluar menjadi sebagai seorang pemenang, ya. Karena itu ia pasti bukan hanya memberikan janji soal kemenangan, ya, yang Tuhan tulis di dalam firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus pun mau kita pun melakukan bagian kita, ya. Karena untuk kita bisa jadi menang di dalam sebuah pertandingan, seorang olahragawan, kita tidak bisa hanya mengandalkan pelatih yang baik saja, tetapi kita pun harus menjadi seorang pemain yang baik, pemain yang terbaik. Ya. Demikian juga di dalam pertandingan kehidupan, ya, yang kita alami, yang ke depan, yang kita nggak tahu seperti apa ke depan. Kita pun harus mempersiapkan diri kita, karena kita tahu pelatih kita adalah pelatih yang terbaik, dan kita pun harus mempersiapkan diri kita ini menjadi pemain yang terbaik. Nah, malam hari ini saya nggak akan panjang-panjang, saya mau singkat aja. Di dalam menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang kita tahu, di mana kita menghadapi masa sukar, masa sulit, ada banyak cobaan dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini, di dalam sebuah pertandingan ini, agar kita ini sebagai seorang olahragawan, sebagai pemain, kita bisa keluar sebagai pemenang, ya, tetap menjadi kuat, menjadi bangkit kuat, dan bahkan menjadi pemenang di dalam pertandingan dalam kehidupan kita ini. Kita nggak jadi loyo, kita nggak jadi kehilangan iman kita, tapi kita tetap menjadi seorang anak-anak Tuhan yang pemenang, yang dapat melewati tantangan dalam kehidupan. Ada 3 hal yang mau saya bagiin di dalam tema sharing cool malam hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi orang yang bisa bangkit, kuat, dan menjadi pemenang di dalam menghadapi pertandingan kehidupan ini. Yang pertama, hal yang harus kita miliki, yang wajib kita miliki, adalah tentu kita punya semangat. Ya, setiap pemain tanpa punya semangat juang yang tinggi pasti akan kalah sebelum bertanding. Seorang yang pemain yang nggak punya semangat seperti seorang yang kalah sebelum bertanding. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dalam menghadapi masa sukar yang Bapak Ibu mungkin hadapi atau sedang hadapi hari ini, hal pertama yang harus Bapak Ibu miliki adalah Bapak Ibu harus punya semangat. Karena apa? Dengan atas dasar iman yang kuat. Ya, karena dalam menghadapi kehidupan ini nggak ada jaminan bahwa kehidupan kita ke depan ini akan menjadi semakin kuat, akan semakin baik. Mungkin akan menjadi kita menghadapi masa yang lebih sukar, tapi biarlah atas dasar iman yang kuat ini, atas dasar firman Tuhan yang kita kenal, janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, ini menjadi kekuatan kita dan membuat kita menjadi bersemangat, menjadi kita berkobar-kobar di dalam menjalani kehidupan, bahkan di dalam pelayanan kita. Ya, Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan yang sering terkenal, ya. Firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Ini berkali-kali saya sampaikan, ya. Alkitab menuliskan bahwa ketika kita tawar hati, kita kehilangan semangat, maka akan kecilah kekuatan kita dan kita akan kalah menghadapi gelombang tantangan kehidupan yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Ketika kita menghadapi sakit penyakit kita menghadapi mungkin problema dalam pekerjaan kita, ya, belum juga terjadi. Mungkin ketika kita kecil hati, firman Tuhan bilang, maka ketika kita tawar hati, kecilah kekuatan kita. Ya, kita mungkin mulai cari-cari, ya, bukannya bukan datang pada Tuhan, tapi mulai kita cari orang kuat, ya, orang pintar untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Karena apa? Karena dimulai dari ketika kita kehilangan semangat, ketika tawar hati, maka otomatis kekuatan kita akan menjadi kecil dan
akan kita jadi kalah. Alkitab pernah menuliskan kisah seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, yang dia datang pada Tuhan memegang jumbai jubahnya. Saya percaya wanita itu punya semangat hidup yang luar biasa. Karena apa? Karena dasar iman yang kuat. Dan dia percaya ketika dia bertemu sama Tuhan, dia akan disembuhkan. Alkitab menulis di dalam Matius 9 ayat 21. Karena katanya di dalam hatinya, asal ku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini semangat yang luar biasa yang dimiliki seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bisa dibayangkan ketika wanita ini mengalami setahun pertama, tahun kedua dia kehilangan semangat. Dia nggak akan ngalamin kesembuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Wanita ini mengalami pendarahan. Masa yang sulit, masa yang sukar, yang dihadapi wanita ini. Orang yang namanya pendarahan saat itu dikucilkan karena dia dianggapnya najis, kotor, haram. Tapi biarlah apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini mungkin masa sukar, sulit, tapi kita nggak tetap kehilangan semangat. Biarlah kita contoh dari seorang wanita yang 12 tahun dia tetap berharap semangat kepada Tuhan. Asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Ya, kita tahu udah kenal, kita udah tahu Tuhan kita. Biarlah malam hari ini kita nggak kehilangan semangat, tapi ingat kembali janji Tuhan. Pegang dan datang kepada Tuhan. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yosua pernah dipilih Tuhan ketika dia harus menggantikan Musa, seorang yang besar. Yosua nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Musa. Ya, ketika Tuhan pilih Yosua, Tuhan kasih pesan sama Yosua di dalam Yosua 1. Ya, kalau Bapak Ibu dibaca. Tuhan ingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan Tuhan kepadamu, hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan kehilangan semangat. Kuatkan dan teguhkan hati kita, dan tetap ikuti langkah apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Dalam malam hari ini, hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu miliki, agar menjadi orang yang bangkit kuat dan menjadi pemenang. Bapak Ibu harus tetap semangat menghadapi perubahan kehidupan, menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi pekerjaan, menghadapi pelayanan, sekalipun bahkan dalam pengiringan kita, dalam melakukan pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap semangat. Ya, Tuhan bilang, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, itu hal pertama. Hal yang kedua yang harus Bapak Ibu miliki. Ya, kita baca di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak Ibu sekalipun masa sukar yang harus dan mungkin sedang Bapak Ibu hadapi hari ini, firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kepada kita agar kita tetap menjaga hati. Ya. Kemana kita memandang, menjaga hati kita. Hal yang kedua yang harus kita miliki adalah kita tetap bisa fokus. Karena fokus seringkali, apa yang menjadi fokus kita ini seringkali menentukan tindakan dan hasil kita. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau fokus kita hanya kepada kesukaran, kesulitan, kekhawatiran terus, ya, seperti orang yang ketika ada di malam hari, mungkin ketakutan. Ya. Biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Biarlah kita sendiri mulai memfokuskan diri kita tidak hanya kepada masalah kita atau kepada diri kita sendiri, ya, tapi kita mulai memfokuskan mata hati kita kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam Tuhan nggak pernah salah. Di dalam Tuhan nggak ada hal yang negatif. Dalam Tuhan selalu hal yang positif. Karena saya percaya di dalam Tuhan ada janji dan pengharapan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Sakit penyakit, masalah ekonomi. Tuhan bilang, ingatkan, jaga hati kita, fokus kita, jangan hanya kepada, bukan artinya kita nggak boleh, ya. Tapi biarlah kita juga mulai memfokuskan diri kita kepada Tuhan, ya. Karena kita percaya, ya,
Firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi kekuatan buat kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan. Kita tahu sekarang Allah berturut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan 2 ini kita bisa dapat kekuatan. Ini firman yang sering diulang-ulang. Sering kali kita lupa. Tuhan bilang, Tuhan bekerja dalam segala turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Dan segala sesuatu yang kita hadapi ini nggak akan, Tuhan bilang, nggak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya, sehingga kita dapat menanggungnya. Datang dan doa. Itu hal yang kedua, fokus kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi kuat jadi pemenang, kita dan bangkit menjadi pemenang, menjadi kuat dan bahkan menjadi pemenang dalam hidup ini. Selain kita kudu punya semangat atas dasar iman tadi, fokus kita juga mulai mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, bukan hanya kepada diri kita sendiri, penyesalan atau kepada masalah yang harus kita hadapi. Agar kita bangkit dan kuat dan menjadi menang. Ya, sebagai olahragawan, ya, Tuhan Rasul Paulus bilang menggambarkan sebagai sebuah olahragawan dan sebuah pertandingan. Tentu kita juga harus dilatih oleh pelatih yang terbaik dan di tempat training center yang terbaik. Saya percaya Tuhan kita adalah pelatih yang terbaik, yang memberikan pelatihan yang terbaik, yang pas, yang cukup untuk hidup kita. Ya, di dalam dunia ini kita menghadapi rasanya berat, tapi kita tahu Tuhan sudah mengukurkan yang terbaik. Tadi 1 Korintus 10 ayat 13 tidak melebihi kekuatan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Itu adalah tempat pelatih yang terbaik. Tapi kita juga harus ditempatkan di tempat training center yang terbaik. Ya. Training center yang terbaik itu bukan training center yang eksklusif di mana kita sendiri. Tapi training center yang terbaik pasti ada lawan, ada sparring partner. Ya, seperti di mana nggak sendiri, bersama-sama. Seperti dalam persekutuan, di gereja, apalagi di dalam kul. Ini adalah tempat training center yang terbaik. Karena training center yang terbaik nggak sendiri, tapi ada sparring partner yang akan melatih kita menjadi kuat. Firman Tuhan mengingatkan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sparring partner kita ini akan menjadi tolak ukur buat kita. Seorang petinju kalau dia mau jadi pemenang, dia perlu cari sparring partner yang terbaik, yang paling mirip bisa mewakili lawan yang akan dia hadapi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita ada gesekan di dalam persekutuan, di dalam kul kita hari ini, itu ada jangan lari, tapi biarlah kita tetap bertahan dan berlatih terus. Karena saya percaya lewat latihan di tempat training center yang terbaik, agar bisa membuat setiap kita menjadi kuat dan menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, ada ayat Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Malam hari ini kita diingatkan tadi, semangat. Ketika kita punya semangat aja, atas dasar iman yang kuat, teman-teman kita dapat menanggung penderitaan. Ya. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi tetap lakukan, ya, segala sesuatu dalam mungkin tantangan dalam kehidupan kita lakukan yang terbaik, ya, segala kesulitan yang kita hadapi, ya, biarlah kita tetap melakukan yang terbaik, karena Tuhan bilang jangan kehilangan semangat. Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung. Pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa, tetaplah hadapi kesulitan, lakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik, bahkan seperti untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu mungkin dalam keadaan sakit. Bapak Ibu mungkin ada di dalam keadaan ekonomi yang morat-marit.
dalam susah. Tapi biarlah apapun hubungan keluarga kita mungkin nggak baik, tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita tetap lakukan yang terbaik, tetap semangat, tetap fokus, tetap ada di dalam tempat training center yang terbaik, dan lakukan apapun yang terbaik seperti untuk Tuhan, seperti dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan mendapatkan bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Lakukan yang terbaik. Apapun. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam penderitaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan upah yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami diingatkan. Untuk kami bisa tetap kuat. Biarlah kami boleh menghadapi tahun 2023 ini. Kami bisa tetap kuat. Bangkit bahkan menjadi pemenang. Kami tetap kuat, kami tetap fokus, kami tetap ada di tempat latihan yang terbaik. Training center yang terbaik yang kau berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.